Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 11 akan mempresentasikan peran keluarga dan status sosialnya. Berikutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri diwujudin dengan NLP 106. Yang kedua ada Bagas Triantara dengan NLP 127. Yang ketiga ada Arya Satya dengan NLP 129. Dan yang terakhir ada Haji Ariski dengan NLP 123. Pertama di sini ada sosialisasi keluarga dan konsumen. Sosialisasi keluarga adalah proses di mana anak-anak belajar nilai, sikap, dan norma sebagai konsumen. Keluarga di sini berperan penting dalam membentuk preferensi dan kebiasaan konsumsi anak sejak usia dini, mempengaruhi pilihan mereka di masa depan. Berikutnya ada pengaruh keluarga dalam sosialisasi konsumen. Yang pertama, anak-anak belajar kebiasaan konsumsi dari orang tua. Yang kedua ada nilai dan norma yang ditanamkan sejak dini mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumsi dewasa. Dan untuk contohnya ada seorang anak yang tumbuh dalam keluarga hemat mungkin akan mengembangkan sikap positif terhadap produk diskon atau produk hemat. Berikut pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota. Yang pertama ada family decision making dynamic. Pemasak mempelajari bagaimana keluarga membuat keputusan konsumsi. Fokus pada dinamika antara suami istri, pengaruh anak dalam pengambilan keputusan, serta berbagai peran anggota keluarga dalam pemilihan, penggunaan, dan perawatan produk. Yang kedua ada husband wife and decision making. Ada 4 pola utama: husband dominated, wife dominated, joint decision, dan autonomic decision. Untuk cultural differences, contohnya di Tiongkok keputusan lebih banyak didominasi oleh suami dibandingkan di negara Amerika. Untuk yang keempat, pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota. Children influence. Anak memiliki peran aktif dalam keputusan pemilihan keluarga, terutama dalam keluarga dengan anak yang lebih sedikit dan orang tua bekerja. Anak menggunakan berbagai taktik untuk mengaruhi orang tua seperti pressure, exchange, rational, konsultan, dan irradiation. Dan ada children as three markets. Anak dianggap sebagai 3 segmen pasar yang berbeda, yaitu influencer, primary market, dan future customer. Pasar menargetkan anak-anak sebagai petunjuk preferensi merek. Dan yang keenam ada adult children caring for aging parent. Anak dewasa berperan membantu orang tua yang menua dalam pengambilan keputusan medis, perawatan, konsumsi dengan pola negosiasi mirip keputusan antara suami dan istri. Untuk ke-7 dan 8, pengambilan keputusan keluarga dan peran anggota. Measuring family decision making, yang dimana keputusan keluarga rumit karena adanya perbedaan perspektif antara anggota keluarga. Masa menggunakan survei untuk mengetahui pengaruh relatif setiap anggota. Dan yang terakhir, family members role in decision making. Peran anggota keluarga dalam keputusan pemilihan terbagi menjadi 8, yaitu gatekeeper, influencer, decider, buyer, preparers, users, and maintainers, and disposer. Ada siklus hidup keluarga yang pernah tahap pembentukan, yaitu pasangan baru atau pasangan yang baru menikah tanpa anak. Berikutnya pada tahap anak muda. Keluarga dengan anak kecil biasanya memiliki kebutuhan terkait produk bayi dan pendidikan. Berikutnya ada tahap anak remaja. Keluarga dengan anak remaja biasanya mulai memperluas pengeluaran untuk hiburan dan pendidikan tinggi. Berikutnya ada tahap dewasa. Pasangan yang anak-anaknya telah mandiri. Yang terakhir ada tahap pensiun, yaitu pasangan yang sudah tidak memiliki tanggungan anak. Nah, selanjutnya yaitu keluarga dan rumah tangga non-tradisional. Nah, apa sih keluarga itu? Definisi keluarga adalah sebagai 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi dan tinggal bersama. Keluarga berperan dalam memberikan dukungan ekonomi, emosional, serta pengembangan gaya hidup yang sesuai bagi anggotanya. Nah, untuk fungsi dari keluarga sendiri yaitu, keluarga memberikan dukungan finansial kepada anggotanya dan mengatur pendapatan untuk memastikan kesejahteraan mereka.
Yang kedua yaitu keluarga menyediakan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan bagi keluarganya. Dan yang terakhir yaitu keluarga juga membentuk gaya hidup anggotanya melalui nilai-nilai yang diterapkan. Dan apa sih rumah tangga non tradisional itu? Rumah tangga non-tradisional adalah jenis keluarga yang tidak sesuai dengan siklus hidup keluarga tradisional. Contohnya mencakup berbagai struktur keluarga dan rumah tangga yang tidak mengikuti pola yang umum. Adapun beberapa jenis yaitu seperti keluarga yang menunda pernikahan, orang tua tunggal, keluarga dengan anak tiri atau blended families, keluarga bumerang. Nah, keluarga bumerang sendiri yaitu anak-anak dewasa yang kembali tinggal bersama orang tua mereka karena alasan finansial atau emosional. Seringkali setelah lulus kuliah atau mengalami krisis ekonomi. Dan yang kelima, keluarga multikultural yaitu pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda atau keluarga yang mengadopsi anak dari budaya lain. Keenam, pasangan sesama jenis. Ketujuh, rumah tangga non-keluarga, situasi hidup di mana anggota yang rumah tangga tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan, seperti pasangan yang hidup bersama tanpa menikah atau teman serumah. Dan apa sih dampak dari keluarga non-tradisional itu? Dampaknya adalah perubahan dalam pola keluarga ini memiliki dampak signifikan dalam perilaku konsumen karena masing-masing jenis rumah tangga cenderung memiliki kebutuhan dan preferensi konsumsi yang berbeda. Misalnya, keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal mungkin lebih cenderung mengutamakan produk yang efisien dan hemat waktu. Di sini ada pengaruh kedudukan sosial terhadap preferensi merek, yaitu konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung memilih merek premium atau eksklusif. Seperti contohnya yaitu pada merek Louis Vuitton dan Rolex, karena merek ini melambangkan prestige dan status sosial. Di sisi lain, konsumen kelas menengah atau rendah lebih memprioritaskan nilai, kualitas, dan harga produk untuk mencari barang yang memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan anggaran mereka. Dan di sini ada penerapan dalam strategi pemasaran. Para pemasar dapat menyesuaikan penawaran produk dan pesan iklan sesuai dengan kedudukan sosial konsumen untuk meningkatkan daya tarik produk mereka. Misalnya, produk mewah seperti mobil mewah dipromosikan di majalah eksklusif dan acara elit yang menjangkau kelas atas seperti Forbes atau Vogue. Di sisi lain, produk hemat seperti merek, makanan, atau pakaian terjangkau dipasarkan melalui media sosial dan iklan televisi yang menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan strategi ini, pemasar dapat lebih efektif dalam menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmen pasar. Untuk geodemografi dan kelas sosial, yang pertama, geodemografi sebagai alat pemasar digunakan pemasar untuk mengidentifikasi lokasi geografis konsumen dari berbagai kelas sosial. Prinsip utamanya adalah bahwa orang dengan status sosial ekonomi serupa cenderung tinggal di lingkungan dan atau komunitas yang sama. Segmen geodemografi dibagi berdasarkan kode pos dan data dari sensus pada Amerika Serikat serta pemerintahan lokal. Dan untuk Prism oleh Nielsen adalah segmentasi geodemografi canggih yang menggabungkan faktor sosial, ekonomi, dan demografi seperti pendidikan, pendapatan, pekerjaan, siklus hidup, keluarga, etnis, perumahan, dan urbanisasi, serta data perilaku pembelian dan media. Dan yang terakhir pada geodemografi dan kelas sosial, penggunaan data Prism oleh pemasar. Pemasar mempelajari kebiasaan konsumsi dan eksposur media dari segmen Prism untuk memahami konsumen potensial. Yang pertama ada jasa investasi, mana menargetkan situs web keuangan yang dikunjungi oleh affluential. Dan kedua, barang mewah, menargetkan young accumulator yang memiliki kebiasaan membeli barang mewah. Dan yang ketiga, namun pemasar diingatkan untuk tidak menargetkan segmen accumulated wealth karena anggota segmen ini cenderung menghindari kemewahan yang mencolok dan lebih menyukai gaya hidup sederhana. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.